Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua bersuka cita. Saya ingin mengundang kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Zaman Elia. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas semua, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait bujang dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang mengunjungi dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas semua, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas semua, hey, sambil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, dan akan datang. Dia datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia,
jadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Mengenalmu Tuhan, mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu
menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku mau senangkanmu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita beribadah di hari Minggu, di minggu ketiga bulan Mei 2020. Tidak terasa kita sudah masuk minggu ketiga di bulan ini. Saya percaya bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Dan kita menjalani bulan-bulan terakhir ini, selama 2-3 bulan terakhir ini, saya percaya bahwa kita terus dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Roh Kudus, dan kita percaya bahwa firman-Nya itu memerdekakan kita. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Sepanjang minggu terakhir kami menjalani kehidupan kami. Kami boleh mendengar dan melihat, merasakan banyak hal selama minggu terakhir ini. Tapi kami terus Tuhan menunjukkan pandangan kami hanya kepada Kristus, hanya kepada kebenaran firman-Mu dan petunjuk-petunjuk-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara atas setiap hati kami, dan ubahkanlah pikiran kami untuk terus mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Terimalah Panggilannya. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Mari saya ajak semua kita membuka Alkitab kita dan kita akan baca firman Tuhan tersebut. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kata bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seturut dengan firman ini kita harus tahu sekarang. Firman Tuhan mengatakan kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang tidak mengenakan ini, kita harus tetap bersyukur bahwa kita, seturut dengan firman Tuhan, adalah orang-orang yang ada di dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang seperti apa? Firman Tuhan tadi kita dengar, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita semua ini dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, kita harus percaya bahwa di situ ada Tuhan, di situ Tuhan menyertai kita, di situ Tuhan sedang membentuk dan memproses kita untuk sungguh-sungguh mengetahui panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, seturut dengan firman ini, saya akan membagikan beberapa hal, ya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan hari ini berkenaan dengan firman Tuhan yang barusan kita baca. Poin yang pertama, Tuhan hendak datangkan kebaikan. Pertanyaannya, benarkah Tuhan selalu sanggup untuk datangkan kebaikan meski lewat peristiwa yang tidak baik sekalipun? Peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang mengguncangkan jiwa, atau kata anak muda sekarang itu peristiwa yang membuat kita galau. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah
berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu menepati apa yang menjadi kehendak dan janjinya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita untuk sungguh-sungguh berpegang kepada perintah dan janji-janjinya. Tapi sayangnya banyak orang berpikir bahwa peristiwa pandemi COVID-19 hari-hari ini merupakan wujud kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan kepada manusia, dan pasti Tuhan akan segera menghukum, memusnahkan bumi dan segala isinya. Tapi saudara harus tahu bahwa kita harus berpikir sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan, dan kita lihatlah justru lewat keadaan ini Tuhan sedang mau perbaiki bumi yang sudah rusak. Ya, saya melihat bahwa Tuhan sedang memperbaiki bumi ini yang sudah dirusak oleh manusia. Ya, contoh, kita lihat kualitas udara hari-hari ini yang sebelum peristiwa pandemi COVID-19 itu diambang kerusakan terparah sepanjang masa. Ya, lapisan ozon itu sudah terkoyak, saudaraku. Tapi lihat, saya membaca, saya mendengar berita, saya menonton berita ataupun di media sosial dikatakan oleh para ahli, justru hari-hari ini lapisan ozon yang katanya beberapa tahun terakhir dikatakan sudah tidak bisa diperbaiki sampai ratusan tahun ke depan sekalipun, sekarang malah mulai pulih, saudaraku. Karena kita tahu sejak peristiwa pandemi COVID-19 di awal tahun tadi sangat berkurang secara drastis kegiatan-kegiatan industri, ya. Asap polusi sudah mulai berkurang, asap kendaraan atau pabrik-pabrik sudah berhenti, ya. Walaupun kita tahu sebelum-sebelumnya hal-hal tersebut tidak pernah berhenti, saudara. Dan saya percaya lewat kejadian ini juga Tuhan mau memperbaiki kualitas hidup kita, perilaku kita sebagai manusia yang sudah terlalu jahat, saudaraku. Bahkan sudah banyak orang hari-hari ini kasihnya sudah menjadi dingin, ya. Sudah kehilangan kasih, sudah kehilangan kelembutan hati. Ya, banyak orang ketika mendengar firman Tuhan ataupun mendengar kabar baik dari media sosial ataupun dari khotbah-khotbah sudah keras hatinya, tidak mau bertobat, ya. Tapi lihat hari-hari ini, ya, bagaimana Tuhan memperbaiki kualitas hidup manusia, bahkan bangsa-bangsa. Buktinya apa? Banyak sekarang di berbagai negara, bahkan para pemimpinnya menangis, saudara, dan berseru kepada Tuhan. Mereka nangis, ya. Kita dengar beberapa presiden di beberapa negara ataupun perdana menteri, mereka melihat pandemi COVID-19 ini yang begitu menakutkan mereka. Mereka teringat bahwa pertolongan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Teknologi tidak bisa menolong, ya. Vaksin belum ditemukan. Jadi kita lihat sekarang mereka sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat banyak juga mulai hari-hari ini kita lihat banyak keluarga yang berubah, ya, mulai bertekun, berseru, mencari Tuhan, ya, meminta pertolongan Tuhan. Dan kita lihat banyak orang dan negara yang tadinya sangat menolak Tuhan, sangat menolak kabar baik, kini justru terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kita lihat banyak di YouTube, kita lihat di berita-berita bagaimana banyak orang di bangsa-bangsa sekarang, bahkan sampai di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka berseru kepada Tuhan. Ya, dan hari-hari ini kita lihat banyak gereja-gereja dan perkumpulan doa, persekutuan doa, ya, di negara-negara di tempat yang dulunya sama sekali tidak mungkin bisa didirikan, ya, tempat ibadah atau gereja
ataupun melaksanakan ibadah kepada Tuhan justru sekarang diizinkan, saudaraku. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih adalah pada saat ini Tuhan mau selamatkan kita. Ya, jadi seturut dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, apakah saudara pernah berpikir kalau sampai hari ini atau sampai sekarang ini kita tidak tertular COVID-19 itu karena kita terus diam di rumah atau karena selalu berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kita? Coba saudara pikir, apakah hal-hal itu saja yang membuat kita tetap sehat sampai hari ini? Lalu bagaimana dengan keluarga kerajaan Inggris dan juga keluarga kerajaan Arab yang kita dengar, kita baca, kita amati dalam berita-berita hari-hari terakhir ini? Mereka bisa tertular COVID-19. Padahal kalau soal tidak keluar rumah, ya mereka juga pasti sangat jarang keluar rumah. Ya, jika tidak ada keperluan yang sangat penting atau yang mendesak, mereka tidak akan pernah keluar dari istana mereka atau dari rumah mereka atau dari kastelnya mereka, ya. Jadi mengapa kita masih bisa sehat sampai hari ini? Coba saudara renungkan, ya. Sebab kalau kita pikirkan, kita ini sering kali keluar rumah. Ya, masih sering kita keluar rumah. Ya, yang kita tahu di luar sana banyak bahaya yang mengintai kita, ya. Juga kalau kita renungkan bagaimana mereka keluarga daripada bangsawan ataupun kerajaan Inggris ataupun kerajaan Arab, ya, Arab Saudi, mereka juga mau keluar rumah, mereka tahu banyak bahayanya, ya. Mereka rawan incaran wartawan, ya. Dan kalau kita renungkan, ya, soal jaga kebersihan, jelas mereka lebih ekstra hati-hati, ya, dijaga kebersihannya. Malah mereka mungkin makanannya diatur sedemikian rupa supaya makanannya sehat, makanannya bergizi, bahkan diteliti, diuji dulu oleh orang-orang ahli gizi ataupun orang-orang koki-koki ternama di negara mereka. Atau oleh bagian rumah tangga istana kerajaan, ya. Jadi jelas kalau kita renungkan semua itu, jika kita sampai hari ini tidak tertular, itu semua saya percaya karena penjagaan dan pertolongan Tuhan semata, ya. Kita harus ingat janji firman Tuhan di Mazmur 127 yang mengatakan, sia-sialah manusia berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Jadi kalau kita renungkan hal tersebut, bagaimana bahayanya virus COVID-19 ini, bagaimana saking kecilnya partikel virus ini, bisa saja virus ini terbawa oleh angin, bisa masuk ke rumah kita, bahkan oleh binatang peliharaan kita seperti anjing, kucing, yang juga bisa jadi pengantarnya, termasuk hama tikus, ya, atau bisa dibawa masuk ke dalam rumah, menempel di kursi kita, di perabotan-perabotan kita dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita sampai hari ini tetap sehat? Lalu mengapa ada orang-orang yang meninggal karena tertular virus COVID-19 ini? Saya meyakini satu hal, saudaraku. Orang mereka meninggal itu karena memang sudah waktunya yang dari Tuhan. Mereka dipanggil dan harus meninggalkan dunia ini. Itu bisa terjadi baik lewat sakit oleh karena virus COVID-19 ataupun lewat sakit apapun. Bahkan oleh peristiwa-peristiwa apapun orang bisa meninggal, dan itu cuma cara. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Lalu kenapa di antara mereka yang kemudian
ada yang bisa sembuh, ada yang sembuh saudaraku. Jelas karena orang itu belum waktunya mereka untuk dipanggil Tuhan. Jadi jika lewat pandemi COVID-19 ini yang kita rasa sangat mengerikan ini, kita kemudian mengalami yang namanya dipanggil Tuhan, ya, bukan untuk kembali ke rumah Bapa, tapi dipanggil Tuhan untuk kembali sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Kita dipanggil, kita mendengar bagaimana Tuhan mengetuk hati kita untuk kembalikan hati kita kepada Dia, Sang Pemilik roh dan jiwa kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Maka seharusnya kita jangan menolak panggilan Tuhan, jangan sia-siakan panggilan itu. Ya, dalam 2 hari terakhir ini kita mendengar kabar bahwa salah satu pengarang lagu rohani, seorang hambanya yang mengarang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, dipanggil kembali ke rumah Bapa. Tapi saya percaya pujian yang dituliskannya itu akan selalu mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh kepada Dia, kita harus tanya diri kita, mengapa hal itu Tuhan lakukan? Kenapa justru lewat peristiwa pandemi COVID-19 ini justru banyak orang yang diketuk hatinya oleh Tuhan? Ya, saudara sadar bahwa kalau Tuhan masih mau memanggil kita lewat peristiwa pandemi ini, ya, yang dimana kita mengalami dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh, harus berhati-hati, kita harus waspada. Itu dikarenakan karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Dia masih memberikan kita kesempatan. Ingat, Dia kasih kita kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk memberikan kembali hidup kita kepada Tuhan dan diselamatkan oleh karena anugerahnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lewat peristiwa ini pun, lewat peristiwa pandemi COVID-19 ini pun, saya percaya saudara-saudaraku yang menyaksikan siaran online ini, siapapun saudara, baik itu jemaat City Blessing ataupun saudara yang menyaksikan streaming ini, kalau saudara belum sungguh-sungguh hatimu diserahkan kepada Tuhan, hidupmu diserahkan pada Tuhan, saya berdoa, saya berharap hari ini menjadi hari penentuan hidupmu, bahwa engkau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan yang adalah Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, yang mau menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi jika lewat peristiwa COVID-19 ini kita masih juga mengeraskan hati dan terus menolak panggilan Tuhan atas kehidupan kita, maka Alkitab mengatakan ini yang akan terjadi atas kita. Mari kita lihat firman Tuhan di Yesaya 65 ayat 12. Apa kata firman Tuhan di sana? Silakan saudara untuk membukanya dan kita akan baca sama-sama. Saya bacakan untuk saudara. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kata Tuhan, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada maksud Tuhan melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini bukan saja untuk memulihkan bumi, bukan saja untuk memulihkan negeri kita di mana tempat kita bernaung, tetapi juga Tuhan sekaligus sebenarnya ingin menyelamatkan banyak jiwa dan nyawa kita, saudaraku, baik atas segala celaka maupun atas segala penghukuman yang kekal kelak. Jadi Bapak Ibu, ingatlah bahwa di peristiwa pandemi COVID-19 ini, mari kita renungkan baik-baik
bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memperlakukan bumi ini, memperlakukan apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Itu poin yang kedua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selain Tuhan ingin atau hendak datangkan kebaikan dalam hidup kita, dan yang kedua, poin yang kedua tadi, Tuhan juga mau selamatkan kita, maka poin yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan juga mau memuliakan ciptaannya. Jadi poin yang ketiga ini adalah Tuhan mau muliakan ciptaannya, ya. Dan ini sebagai kelanjutan dari rencana Tuhan atas dunia ini dan juga atas manusia yang diam di dalamnya. Jadi ada selain Tuhan ingin membuat bumi menjadi lebih baik, juga Tuhan ingin membuat kita manusia yang tinggal di dalamnya tidak lagi menjadi perusak. Saudara harus tahu bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan image-nya Tuhan atau rupanya Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu baik, seharusnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di masa-masa COVID-19 ini, kalau kita merenungkan kembali hakikat kita diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita sadar bahwa Tuhan ingin kita menjadi manusia yang tidak lagi saling menyakiti, melainkan saling mengasihi, saling membantu, saling bertolong-tolongan, menanggung segala beban, ya, segala hal yang kita alami dalam kehidupan sebagai anak manusia. Contoh, kita lihat contoh, ya, bagaimana Palestina dan Israel yang ribuan tahun gak bisa berdamai, apalagi saling tolong menolong. Tapi lewat peristiwa ini, lewat peristiwa pandemi COVID-19 ini, justru ada perubahan yang ajaib yang terjadi. Ya, kita lihat bahwa orang-orang di sana tidak lagi jadi egois. Ya, bahkan di seluruh dunia orang-orang tidak lagi jadi egois, melainkan rela mengorbankan banyak hartanya, ya, bahkan menjual hartanya untuk saling menolong sesama anak manusia. Bukankah itu sesuatu yang indah, Bapak Ibu? Bukankah ada firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling bertolong-tolongan menanggung segala bebanmu. Dan itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan atas manusia yang diciptakannya agar kita boleh hidup mulia, mendapat anugerah yang juga mulia, dan tempat yang lebih mulia, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus kembali kepada rencana Tuhan yang mulia itu seturut dengan firman-Nya. Jadi kalau kita baca lanjutan ayat dari Roma 8 ayat 28 itu ada lanjutan ayatnya di ayat yang ke-30, bagaimana Tuhan sudah menentukan kita dari semula untuk jadi seperti apa, saudaraku. Mari kita lihat di Roma 8 ayat 30. Dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari semula Allah yang menciptakan kita manusia, dan Dia rindu memanggil kita di dalam panggilannya yang kudus, di dalam panggilan dan rencananya yang luar biasa. Kita itu walaupun sudah jatuh dalam dosa, kita yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita ini dikatakan dibenarkannya. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Dan bukan hanya dibenarkannya, tapi lebih daripada itu, Dia ingin kita dimuliakannya. Dan Tuhan ingin kabar baik ini bukan hanya dialami oleh kita orang percaya yang saat ini sudah jadi orang percaya. Ingat, Yesus pernah mengatakan, ya, orang yang terdahulu bisa jadi yang terakhir, tapi orang yang terakhir bisa jadi yang terdahulu. Saudaraku harus sadar
bahwa kabar baik ini juga ditujukan kepada semua manusia yang rindu hari-hari ini mendapatkan jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ingat, seterusnya dengan firman Tuhan tadi kita belajar 3 hal, yaitu yang pertama, Tuhan hendak mendatangkan kebaikan di dalam peristiwa-peristiwa di seluruh kehidupan ini. Bahkan anak-anak kita yang sedang sekolah di angkatan tahun ini, dikatakan angkatan corona, mereka juga walaupun mengalami banyak hal yang tidak enak, mereka jadi satu angkatan yang hari-hari ini justru mengalami kebaikan Tuhan, ya. Mereka walaupun belajar di rumah, mereka bisa lulus, ya, secara nasional, saudaraku. Bukankah itu hal yang baik? Dan itu menjadi kenangan sepanjang masa bagi kehidupan anak-anak generasi kita, ya. Jadi ingat, di dalam segala banyak peristiwa kehidupan kita, bahkan yang menyakitkan sekalipun, Tuhan hendak mendatangkan kebaikan. Dan yang kedua, tadi kita belajar melalui peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita, terlebih lagi di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan ingin kita itu diselamatkan, ya. Ingat, Tuhan ingin kita diselamatkan dari segala malapetaka dan segala hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin satupun manusia binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ingat, kalau kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah Kristus, bawalah kabar baik ini kepada sebanyak orang yang saat ini mungkin sedang kehilangan pengharapan oleh karena mereka kehilangan pekerjaan, bisnis mereka sedang runtuh, saudaraku. Bawalah kabar baik ini. Dan yang ketiga, ingatlah, di dalam segala perkara Tuhan mau proses perkara-perkara hidup kita itu justru mendatangkan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pembelajaran kita. Kita harus bersyukur, kita nikmati segala proses yang daripada Tuhan, karena Tuhan selalu ada bagi kita, dan semua yang diizinkan Tuhan justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan, dan mendatangkan kemuliaan bagi kita semua. Saya akan tutup kebenaran firman ini dengan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mendengar kabar baik bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan juga ingin menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan juga ingin menyelamatkan bumi di mana kami bernaung dan tinggal. Dan kami percaya kalau kami sabar, kami ikhlas, kami menerima segala proses Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang bersyukur, maka kami setelah badai corona ini, kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Kehidupan kami akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan dengan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan di masa-masa yang akan datang. Bapa, ajar kami terus mengucap syukur, ajar kami terus berdoa, ajar kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di masa-masa sulit ini. Ajar kami untuk saling bertolong-tolongan menanggung segala beban kami, terutama kepada saudara-saudara seiman kami, dan juga pada akhirnya kepada semua orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu untuk memberikan engkau kasih dan anugerahnya. Diamlah di dalam rumahmu dengan penuh damai sejahtera yang datangnya daripada Bapa. Anugerah dan kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia
sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain. Kita akan bertemu lagi minggu depan, dan percayalah, Tuhan itu baik bagi kita semua. Shalom. Halo Jemaat City Blessing, selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kita diberkati firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Jeffrey. Apapun keadaan kita, Tuhan itu baik. Tetap semangat. Mari kita memberi dengan ikhlas dan sukacita. Baik itu pemberian persepuluhan, dana misi, dana gedung melalui rekening berikut ini. Mari kita berdoa di doa jemaat setiap hari Selasa jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom. Doa syafaat tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi yang rindu, mari bergabung. Mari kita dukung pelayanan berbagi kasih berupa sembako di masa COVID-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada donatur dan jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.